Ceruru Tegal merupakan tempat bermain yang asik, suasananya. Kali ini film diawali dengan adegan sang teroris Jerome yang berusaha untuk mengambil sebuah benda dari dalam tato yang ada di dadanya. Benda tersebut berbentuk seperti pelacak yang sengaja ditanamkan di dalam tubuhnya. Lalu scene berpindah ke Edward Park yang sedang membaca file berisikan nama-nama korban dari pesawat B357. Edward Park adalah salah seorang perwakilan dari Dynamic System yang dimana itu adalah perusahaan dari maskapai yang mengalami kecelakaan atau lebih tepatnya serangan teroris yang dilakukan Jerome. Edward Park pun kemudian masuk ke suatu ruangan untuk menemui para keluarga korban dari kecelakaan pesawat tersebut. Spontan para keluarga berteriak histeris dan marah, bahkan berusaha memukulnya. Namun suasana berhasil direda karena ternyata keluarga dari Edward Park pun meninggal di pesawat beberapa tahun yang silam. Perasaan duka yang sama membuat para keluarga dari korban itu pun akhirnya bersedia mendengarkan Edward Park. Tiba-tiba ponsel Gohairi yang berada di ruangan tersebut berbunyi. Ia pun segera keluar ruangan dan berbicara dengan seseorang hingga ia melihat Gon yang baru saja tiba dengan sekujur tubuh penuh luka. Gon pun segera memasuki ruangan tersebut dan secara tiba-tiba ia mengatakan bahwa pesawat jatuh bukan dikarenakan kecelakaan, melainkan disebabkan oleh serangan teroris. Sontak berita tersebut membuat semua keluarga korban kaget dan tidak mempercayainya. Gon segera memanggil Hairi untuk memastikan wajah orang yang dilihatnya saat di bandara sebelumnya. Namun Gohairi tampak tak yakin karena hanya melihatnya secara sekilas. 봐요. 이거 맞잖아요. 기억하죠? 글쎄요, 정신도 없는 데다가 너무 짧은 순간. 머리를 왜 달고 다니고 왜 달고 다니고? 공항 CCTV 확인해보면 되겠네. Hairi pun menyuruh mereka agar memeriksa CCTV yang ada di bandara untuk memastikan hal tersebut. Di bandara ternyata rekaman CCTV menunjukkan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tampaknya ada seseorang yang merubah rekaman CCTV tersebut. 얼굴에 상처도 없고 착각하셨네. Keadaan pun memanas karena Gon masih tetap meyakini bahwa ia mengejar orang yang sama dengan orang yang berada di pesawat bersama para korban. Adegan berpindah ke seorang wanita yang berkunjung ke tempat persembunyian Jerome. Sang wanita ini memberikan informasi mengenai cahdal Gon yang mengejar Jerome sebelumnya. Wanita itu pun menyampaikan pesan bahwa seseorang bernama Samael mencarinya. Dan laptop Jerome pun berbunyi. Ia langsung mendapatkan pesan dari Samael yang menyuruhnya agar segera pulang. Namun Jerome sepertinya tidak akan pulang sebelum ia membersihkan nama baiknya. Di lain adegan, Gon yang berada di kamar hotelnya masih berusaha mempelajari kasus yang menyebabkan keponakannya meninggal. Dan tiba-tiba dari luar jendela muncul seseorang berjubah dan masuk ke kamar Gon untuk menghancurkan laptop yang berisi rekaman dari Hon saat berada di dalam pesawat. Sedangkan Gon sendiri sedang menuju ke tempat Hairi untuk memberikan rekaman Hon di dalam flash disk. Tidak berhasil bertemu Hairi, Gon berusaha memanjat ke kamarnya, namun dari arah belakang, Hairi muncul sambil menodongkan senjata kepada Gon. Gon yang tak mengerti peran Hairi di sini mulai mempertanyakan apakah ia terlibat dalam kecelakaan pesawat tersebut. Gon yang berhasil merebut pistol Hairi memaksanya untuk memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya. 그 새끼 지금 어디 있어? 아빠도 제정신 아닌데 뭐. 이게 똑바로. 뭐 하는 거야? 이거 안 나? 아프다니까! 가만히 있으라고. Gon pun lalu mengikat Hairi dan menggeledah kamar tempat menginapnya dan menemukan banyak identitas yang berbeda dari Hairi. 그건 건들지 마. 저 변태 같은 새끼. Dan tiba-tiba ponsel Hairi berdering, di mana itu adalah panggilan telepon dari kepala BIN yang bernama Min Jae-sik. 애비 누구야? 듣지 마. 야 고현이. 저는 언제 복귀하는 겁니까? 우리 국가정보원에?
Akhirnya Gon mempercayainya dan melepaskan Haeri dari ikatannya. Mereka akhirnya berbincang dan Gon memberikan flash disk yang berisikan file rekaman Hon keponakannya saat berada di pesawat. Selesai berbincang, Gon lalu bersiap pulang ke hotelnya, namun di luar tampaknya ada seseorang yang membutuhkan Gon untuk membunuhnya. Sepulangnya Gon, Haeri langsung melihat file di flash disk yang diberikan Gon. Haeri lalu mengirimkan file tersebut kepada rekannya yang bernama Gon Hwa-sok yang berada di kantor pusat BIN untuk dianalisis. 언니 개인 메일로 동영상 하나 보냈거든? 그거 좀 확인해봐. 여기가 Di Gedung Biru, tepatnya di kantor Presiden Republik Korea, Perdana Menteri Hong Son-jo datang menemuinya. Di ruangan tersebut ternyata sudah ada beberapa orang yang sedang melakukan rapat terkait proyek tender pengadaan pesawat tempur negara Korea. Mereka adalah Hyun Han-gi selaku sekretaris senior dan Park Man-yong selaku Menhan yang berselisih pendapat. Mereka berdua pun lalu pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di sini Perdana Menteri Jo menyarankan untuk memecat Menhan karena tidak bisa diatur dan memihak kepada Presiden. Presiden tidak menjawabnya, malahan mengajak Perdana Menteri Jo untuk bermain Go. Di lain tempat, di lokasi terjadinya kecelakaan pesawat, para keluarga korban termasuk Gon sedang melakukan upacara pemakaman di sana. Berpindah ke suatu ruangan di mana sedang berlangsung konferensi pers dari perusahaan yang mengikuti tender proyek pengadaan pesawat tempur negara Korea. Di sini hadir juga seseorang dari BIN yang bernama Gang Jol-chol. Lalu ia pun bertemu dengan Min Jae-sik di sana, dan Min Sik pun pergi saat sekretaris senior keluar dari ruangan rapat tersebut dan pergi mengikutinya. Sedangkan kepala Gang tiba-tiba mendapatkan telepon dari Haeri yang memintanya untuk mengizinkan Haeri melihat kotak hitam dari pesawat B357 yang mengalami kecelakaan. Gang Chol ini ternyata merupakan teman dari Michael yang dimana telah tewas di episode sebelumnya. Ia pun menemui Jessica yang baru keluar dari ruangan rapat dan bertanya tentang Michael. Gang Chol tidak percaya bahwa Michael bunuh diri dan memastikan hal tersebut kepada Jessica. Di lain adegan, Haeri sedang menemani para keluarga korban yang sedang bersiap pulang ke negara mereka. Jerome, sang teroris, sedang berada di sana. Gon yang masih berada di hotel sedang berusaha mengirim file rekaman Hon kepada Haeri, namun file tersebut menghilang dari flash disk miliknya. Ia lalu bergegas ke kamarnya dan memeriksa laptop yang ternyata telah hilang. Saat melihat keluar, ia melihat seseorang yang sedang kabur membawa laptopnya dan menyadari bahwa ada orang lain yang terlibat. Ia pun kembali ke hotel dan mengejar seorang petugas kebersihan di sana yang ia curigai. Polisi lalu datang dan menangkap Gon karena melakukan penyerangan. Di lain scene, Gong Hwa-sok, rekan dari Haeri, mendapati sesuatu dari rekaman video yang dikirimkan sebelumnya, di mana Jerome sedang melakukan percakapan di telepon menggunakan bahasa Spanyol. Ia pun segera mengabari Haeri, namun Haeri menutup telepon dari Gong Sok dikarenakan Kim Sik yang datang untuk memberitahukan bahwa Gon ditangkap polisi setempat. Mereka lalu bergegas ke kantor polisi dan saat kamarnya kosong, Jerome masuk ke kamar Haeri untuk menghapus file rekaman yang dikirim Gon sebelumnya. Di kantor polisi, Gon yang berada di dalam sel teringat akan kenangan keponakannya Hon saat pertama kali ia mengadopsinya. 가족이시잖아요. 가족은 개뿔. 저 못 키워요. 엄마가 나 버렸어. 삼촌도 나 버릴 거지? 하지 마. 하죠. Whenever you fall, I want you to know. Ia pun lalu dipanggil untuk dilakukan interogasi bersama sang petugas kebersihan.
Saat interogasi, Gon masih tetap meyakini bahwa petugas kebersihan tersebut terlibat dengan kecelakaan pesawat yang menewaskan keponakannya. Hal tersebut menyebabkan kericuhan di sana. Gon menyandra sang petugas kebersihan untuk memaksanya mengakui bahwa dirinya terlibat dengan teroris. 그러니까 빨리 말해. 테러범하고 한패라고 빨리 말해 얼른. Namun para polisi di sana mengarahkan pistol dan mengancam akan menembak Gon hingga Hairi menyelamatkannya. Gon akhirnya melepaskan pria itu dan kembali dimasukkan ke dalam sel. Hairi pun kembali ke hotelnya di mana Jerome sudah bersiap di dalamnya untuk membunuh Hairi. Beruntungnya Hairi terselamatkan oleh panggilan telepon dari Gang Cho yang memberitahukannya untuk pergi menemui Dr. Kevin Kim untuk melihat kotak hitam dari pesawat B357. Kembali ke kantor polisi di mana Kim Sik datang untuk membebaskan Gon dari sana. Tak berbeda jauh dengan di Indonesia, Kim Sik menyogok polisi di sana sebesar 1.500 euro untuk dapat mengeluarkan Gon. Ia pun meminta Gon untuk mentransfer uang tersebut nanti ke rekening miliknya. Sedangkan Hairi yang baru tiba dan bertemu dengan Dr. Kim segera mendengarkan rekaman dari kotak hitam pesawat B357. Hairi mendapati percakapan dari co-pilot Kim Wogi di mana ternyata percakapan tersebut cocok dengan percakapan yang dilakukan oleh Jiro. 이 사람 걸프렌드하고 통화하는 것 같던데. Siete, ocho, nueve segundos. Sí. 한 사람은 부기장이고 다른 한 사람은 누구죠? B357 비행기 테러 당한 거.